Bapaknya kan yang mana hari Sabtu ada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Anggotanya Siti Munawaroh, Faik Nur Rahmat, Ayu Azira, Anissa Putri, dan Sri Nur Maria Pardede. Oke, next. Untuk slide pertama, golongan 7A, halogen. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A di tabel periodik unsur. Kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, dan astatin. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Istilah halogen ini berasal dari istilah ilmiah bahasa Prancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu halogenes, yang artinya pembentukan garam. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi. Jadi ia juga merupakan golongan paling non-logam. Unsur-unsur halogen secara alamiah berbentuk molekul dwiatom. Misalnya Cl2 atau klorida. Golongan halogen merupakan golongan yang sangat reaktif menangkap elektron oksidator. Pada umumnya, golongan halogen menangkap satu elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Karena kereaktifannya sangat tinggi, sehingga halogen tidak mampu ada dalam keadaan bebas di alam. Untuk mencapai keadaan stabil, struktur elektron atau struktur elektron gas mulia, atom-atom ini cenderung menerima satu elektron dari atom lain atau dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama hingga membentuk ikatan kovalen. Atom unsur halogen sangat mudah menerima elektron dan membentuk ion bermuatan negatif satu. Ion negatif disebut ion halida, dan garam yang terbentuk oleh ion ini disebut halida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Putri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari sifat fisika dan kimia dari halogen. Yang pertama yaitu ada fluor. Sifat fisika dari fluor ini yaitu mempunyai nomor atom sebesar 9, konfigurasi elektronnya yaitu helium 2s 2p5, energi ionisasinya 1,680 kJ per mol, afinitas elektronnya min 335, potensial reduksi standarnya 3,01 volt, keelektrifaninya 4,0, titik didihnya min 188 derajat Celcius, titik lelehnya min 220 derajat Celcius. Untuk sifat kimia dari fluor yaitu merupakan unsur non-logam yang paling elektronegatif dan paling reaktif. Fluor bereaksi sempurna dalam air. F2 merupakan oksidator terkuat dari unsur-unsur halogen lainnya. Fluor dapat mengoksidasi air dengan cepat dan eksotermis. Yang kedua ada klorin atau Cl. Sifat fisika dari klorin ini yaitu mempunyai nomor atom sebesar 17 dengan konfigurasi elektronnya Ne3s2 3p5. Energi ionisasinya sebesar 1251 kJ per mol dengan afinitas elektronnya sebesar min 355. Potensial reduksi standarnya sebesar 1,36 volt dengan keelektronegatifan 3,0, titik didih min 34 derajat Celcius, dan titik lelehnya min 101 derajat Celcius. Sifat kimia dari klorin ini yaitu berupa fase gas yang berwarna kuning kehijauan, yang dapat larut dalam air, mudah bereaksi dengan unsur lain, memiliki bau yang menyengat, dan sangat beracun, sehingga memicu untuk iritasi pada mata dan juga paru-paru, serta juga memicu korosi pada jaringan di tubuh manusia. Klorida tidak terlarut sempurna dalam air, dan reaksinya juga lambat. Yang ketiga yaitu ada bromin atau Br. Sifat fisika dari bromin ini yaitu mempunyai nomor atom sebesar 35 dengan konfigurasi elektronnya Ar3 3d10 3d10 4s2 4p5 dengan energi ionisasinya 1140 kJ per mol. Afinitas elektronnya sebesar min 332
dan potensial reduksi standarnya 1,07 volt dengan keelektronegatifan 2,8. Titik didihnya sebesar 59 derajat Celcius dan titik lelehnya sebesar min 7,2 derajat Celcius. Sifat kimia dari bromin ini yaitu dapat menimbulkan luka apabila kontak dengan kulit, serta memiliki efek iritasi pada mata dan juga tenggorokan. BR2 tidak melarut sempurna dalam air dan juga reaksinya lambat. Bromin merupakan cairan merah tua dengan tekanan uap yang tinggi sehingga jika botol brom terbuka akan keluar uap merah kecoklatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri. Baiklah, mungkin satu slide lagi, Anissa Putri. Baiklah, yang terakhir yaitu yang keempat yaitu ada iodin. Iodin merupakan mempunyai sifat fisika dengan nomor atom 53 dan konfigurasi elektronnya Kr 4d10, 5s2 dan 5p5. Energi ionisasinya yaitu sebesar 1000 kJ per mol dengan afinitas elektronnya sebesar min 295. Potensial reduksi standarnya sebesar 0,54 volt dengan keelektronegatifan 2,5 dan titik didih 184 derajat Celcius serta titik leleh sebesar 1113,7 derajat Celcius. Sifat kimia dari padatan iodin adalah padatan berkilau berwarna hitam kebiru-biruan yang menguap pada suhu kamar menjadi gas ungu biru dengan bau yang sangat menyengat. Iodin tidak melarut sempurna pada air dan juga reaksinya lambat. Iodin merupakan unsur non-logam yang reaktivitasnya paling rendah. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Nurmaria. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih Faik. Yang kelima ada astatin. Sifat fisika dari astatin ada nomor atomnya 85, konfigurasi elektronnya 4F5, 5D10, 6S2, 6P5. Energi ionisasinya 930,0 kJ per mol, potensial reduksi standar 0,20 volt, keelektronegatifan 2,2, titik didihnya 3,37 derajat Celcius, dan titik lelehnya 302 derajat Celcius. Sifat kimia dari astatin sangat radioaktif dan hanya tersedia dalam jumlah kecil. Sifat-sifatnya disimpulkan dari posisinya di tabel periodik dan dengan mempelajari kimia dalam larutan yang sangat encer. Seperti halogen lainnya, astatin diharapkan bisa membentuk garam dengan logam seperti natrium. Astatin juga dapat bereaksi dengan hidrogen untuk membentuk hidrogen astatin, yang bila dilarutkan dalam air membentuk asam hidrokarbon. Astatin adalah yang paling tidak reaktif secara kimia dari halogen dan menunjukkan sifat logam dari kelompok halogen. Adapun keberadaan dan pengaplikasian unsur-unsur halogen, yang pertama fluor. Fluor ditemukan dalam mineral fluorspar, CaF2, kriolit, dan fluorapatit. Dalam gigi manusia dan hewan juga terdapat sedikit fluor. Senyawa-senyawa fluor dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, fluorspar atau CaF2 digunakan sebagai mineral dalam pasta gigi. Yang kedua, freon 12 atau CCl2F2 digunakan sebagai gas pendingin pada kulkas dan AC, serta sebagai zat pendorong pada semprot aerosol atau spray. Yang ketiga, asam fluorida atau HF digunakan untuk mengukir atau mengetra gelas. Yang kedua ada klorin. Klor ditemukan dalam kerak bumi sebagai mineral ion-ion klorida seperti batu garam NaCl, karnalit KCl-MgCl2, 6H2O, dan kloraargirit AgCl. Juga terdapat pada air laut dalam bentuk garam-garam halid. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, natrium klorida atau NaCl digunakan sebagai garam dapur dan pengawet. Yang kedua, kalium klorida atau KCl digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang ketiga, natrium hipoklorid atau NaClO digunakan sebagai pemutih. Yang ketiga ada bromin. Dalam kerak bumi, brom sebagai mineral bromoargirit
AGBR ditemukan di perairan Laut Mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Kegunaan bromin yang itu yang pertama bromida atau BR2 digunakan sebagai bahan zat tahan api dan sebagai pewarna. Yang kedua perak bromida atau AGBR digunakan sebagai bahan pekat cahaya diaplikasikan pada film dan kertas fotografi. Yang ketiga natrium bromid atau NaBr digunakan sebagai zat seduktif atau obat penenang saraf. Baiklah, terima kasih kepada Sri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Pada Ayu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Faik. Jadi yang selanjutnya itu adalah iodin. Iodin ini di alam itu ditemukan di air laut. Beberapa sumber air yang ada di Indonesia ini ternyata mengandung iodin dalam kadar yang cukup tinggi, seperti di daerah Mojokerto. Iodin ini dapat digunakan sebagai bahan pekat kaca cahaya dilapiskan pada film dan kertas fotografi. Selain itu, natrium iodida bila ditambahkan pada garam dapur dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan iodium yang dapat menyebabkan penyakit gondok. Yang terakhir itu kalium iodat yang apabila ditambahkan pada garam dapur dapat membuat tubuh kita memperoleh iodin. Yang kelima itu ada astatin. Astatin ini ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan terkadang tidak dijumpai di alam karena unsur ini memiliki sifat radioaktif sehingga mudah berubah menjadi unsur yang lebih stabil. Astatin ini adalah suatu emitter alfa yang dimanfaatkan penggunaannya di dalam radiasi. Astatin ini tidak banyak dimanfaatkan secara komersil karena sifatnya yang radioaktif dan berwaktu hidup pendek. Selanjutnya itu ada reaksi-reaksi halogen. Yang pertama itu ada reaksi halogen dengan unsur logam. Reaksi halogen dengan unsur logam itu baik golongan A ataupun golongan B ini dapat membentuk garam. Dan reaksinya ini berlangsung dengan kuat seperti contohnya itu natrium dan juga Cl2 akan menghasilkan garam NaCl. Yang kedua, reaksi halogen dengan unsur golongan 4A, kecuali karbon, halogen ini dapat bereaksi langsung dengan semua unsur golongan 4A membentuk senyawa halida. Halogen ini tidak dapat bereaksi dengan karbon karena biasanya unsur halogen ini lebih mudah bereaksi pada unsur yang mempunyai keelektropositifan yang lebih besar seperti golongan alkali. Golongan halogen ini mempunyai keelektronegatifan yang besar, karena itu lebih mudah bereaksi dengan yang keelektropositifannya itu lebih besar. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Munawaroh. Pada Siti dipersilakan. Baiklah, lanjutan dari reaksi-reaksi halogen itu yang ketiga, reaksi halogen dengan unsur golongan 5A. Kecuali N2 itu halogen dapat bereaksi langsung dengan unsur golongan 5A pada suhu kamar. Nah, contohnya itu P4 yang direaksikan dengan Cl2 itu akan menghasilkan 4PCl3. Nah, yang keempat itu reaksi halogen dengan unsur lainnya. Nah, reaksi halogen dengan unsur halogen lainnya itu dapat membentuk senyawa antarhalogen dengan rumus XYN, di mana Y lebih elektronegatif daripada X dan N merupakan bilangan ganjil. Nah, contohnya itu I2 yang direaksikan dengan 3F2 itu akan menghasilkan 2IF3. Kemudian I2 direaksikan dengan 5F2 itu akan menghasilkan 2IF5. Kemudian BR2 direaksikan dengan Cl2 itu akan menghasilkan 2BrCl. Nah, kemudian yang keenam itu ada reaksi halogen dengan air. Fluorin dapat mengoksidasi air dan menghasilkan gas hidrogen, itu F2 direaksikan dengan air H2O akan menghasilkan 2HF ditambah setengah O2. Jika gas klorin itu dialirkan di dalam air, klorin akan mengalami reaksi disproporsionasi atau dia mengalami reduksi dan juga oksidasi. Nah, Cl2 itu direaksikan dengan H2O akan menghasilkan HCl ditambah HClO4. Sedangkan Br2 dan I2 dalam air tidak bereaksi. Nah, kemudian yang
kelima itu ada reaksi halogen dengan gas hidrogen. Reaksi halogen dengan gas hidrogen itu berlangsung sangat hebat membentuk gas hidrogen halida. Dengan reaksi H2 direaksikan dengan F2 menghasilkan 2HF. Kemudian yang ketujuh itu ada reaksi halogen dengan basa kuat. Kecuali F2 itu semua halogen di dalam basa kuat akan mengalami reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Reaksi yang terjadi itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, pada suhu rendah, X2, di mana X itu merupakan unsur-unsur halogen, ketika direaksikan dengan 2OH- itu akan menghasilkan X ditambah XO ditambah H2O. Nah, pada suhu tinggi, 3X2 direaksikan dengan 6OH itu akan menghasilkan 5X ditambah XO ditambah 3H2O. Nah, yang terakhir itu ada reaksi halogen dengan halida. Halida itu dapat dioksidasi oleh halogen yang mempunyai daya oksidasi lebih tinggi. Nilai potensial elektroda halogen sebagai berikut, itu F2 ditambah 2 elektron menjadi 2F. Itu potensial elektrodanya sebesar plus 2,87, Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl- itu E0-nya sebesar plus 1,36, Dr2 ditambah 2 elektron itu menjadi 2 Br-, E0-nya sebesar plus 1,07, kemudian I2 ditambah 2 elektron menjadi 2 I- dengan E0-nya sebesar plus 0,54. Nah, contohnya 2 Cl- ditambah F2 itu menghasilkan 2 F- ditambah Cl2. Kemudian 2 KCl ditambah F2 itu menjadi 2 KF ditambah Cl2. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Ini merupakan presentasi kami tentang senyawa halogen. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.